Selamat sore semuanya rekan-rekan media. Hari ini kita kedatangan keluarga almarhum Vina. Yang pertama sebelah kiri saya adalah siapa namanya? Marliana, kakak almarhum. Hah? Marliana Marbun. Marliana. Gua kira Marbun soalnya istri gue markanya Marbun. Marliana ya? Iya. Kakak kandung almarhum. Iya. Ya, kakak kandung dari Vina. Iya. Bapak? Siapa? Wasnadi. Wasnadi bapak kandung almarhum. Ibu? Sukaisi ibu kandung dari almarhum. Dan yang ganteng ini, tapi saya lebih ganteng. Dirat produser yang bikin film ini. Oke. Agar lebih terorganisir, saya akan mencoba dengan mengajukan pertanyaan, ya, mewakili kalian. Karena kalau kalian nanti terlalu kemana-mana, kurang terlatih sebagai wartawan seperti aku. Oke, kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4 orang. Kamu nomor berapa? Saya nomor 2. Almarhum? Bungsu. Umur berapa dia pas kejadian itu? 16 tahun. 16 tahun. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Iya. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main, dijemput sama cowok ini? Iya. Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Habis Isya kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya? Iya. Nggak tahu lagi beritanya? Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal, berapa lama kemudian? Di jam 12:30 malam. Malam itu juga? Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis? Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Ya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu bapak. Ada, bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal? Iya. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal? Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Oke, kemudian terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum? Iya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak sempat ngomong. Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke. Iya. Masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak. Oke. Motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak. Nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini nih perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang, saya sama keluarga yang lain tanda tanya di situ. Cuman kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuman hanya sekedar bertanya-tanya aja. Terus malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum adik kamu masuk ke tubuh ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke. Jam 1 malam hari ketiga. Kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Iya. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Berapa jauh sih? 1 kampung, 2 kampung? Enggak. Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Iya.
Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Ya, adik kamu gak mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak. Terus ya. Apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi, Mbak. Saya bukan kecelakaan. Kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya, cerita bahwa si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. Iya. Terus apalagi yang dia ngomong? Ngasih tahu bahwa dia diperkosa, dibunuh, disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu. Dia cerita. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. Katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua perkosa. Oke, ada berapa orang yang perkosa nggak tahu? Lupa saya. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua sama. Semua yang diceritain sama dengan kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat mayatnya. Belum datang, dia justru belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh. Itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus nggak lama. Bapaknya almarhum juga polisi? Polisi. Pangkatnya apa? Saya kurang tahu. Di Polres? Di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Terus? Terus dikasih. Apa? Aibtu, bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus? Terus saya kasih bukti-bukti itu, nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. Yang ditangkap 8 orang? Enggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu? Baru nyusul satu lagi, 8. Oke. Terus? Itu? Udah itu aja. Terus yang sisa 3 sampai sekarang saya belum dapat kabar. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak membenarkan, belum pasti gitu. Ya, masih dicari tahu kebenarannya kalau yang pelaku itu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Saya cuma minta Kapolri sama Kapolda tolong usut tuntas. Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan, silakan Pak. Bapak siapa tadi Pak? Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak Nedi. Tolong membantu. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Kuat suaranya. Ya. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Derat, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya Tadi saya telepon sama apa makanya? Aib itu siapa? Ya polisi tadi. Kanit. Ya, siapa namanya? Deni. Tadi saya bicara dengan Kanit Deni di Polda Bandung. Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Ya. Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Deni ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya.
Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini, ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting, ya, boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, Coba. Saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi saya, datangi keluarga dulu, ya. Mengatakan apa? Bilang apa? Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuman dia bilang intel aja. Pakai seragam atau pakai apa? Nggak pakai baju bebas. Baju bebas. Iya. Ya. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi katanya. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Nggak tahu. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Ya. Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk syuting. Salah satu. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya? Ada apa? Kita sebagai ahli hukum udah tahu lah, nggak usah pakai ahli hukum. Orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden, dan nggak ada alasan mereka untuk ngarang. Ya, jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan, agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu semuanya narapidana ini di BAP ulang, ya, di BAP ulang untuk mengetahui 3 identitas yang DPO ini, karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini. Masih ada lagi nggak? Ada yang mau diterakan lagi? Ya, jadi intinya kalau saya bicara dari film, intinya kalau nggak ada film ini kan kasihan keluarga. Udah 8 tahun kasus sudah terkubur, ya. Dan dengan adanya film ini bisa didampingin oleh pengacara top, ya kan, dan Kapolda Jabar juga udah beli statement kemarin. Semua dorongan dari netizen. Awal saya ketemu kalian kan tidak bisa senyum seperti sekarang. Jadi intinya ya
itulah, semoga keluarga mendapatkan Itu filmnya udah tayang ya? Lagi tayang Pak. Di Jakarta kapan? Lagi main. Lagi main di bioskop mana? Saya di sini ada nggak yang cocok jadi Asprigo untuk nonton? Ya, lagi main. Yang baju merah? Ya. Udah 6 hari Pak. Udah 6 hari ya, oke. Jadi 7 hari. Ya. Untung di lu dong. Oke, namun demikian, tentu tetap terima kasih karena gara-gara itulah kasus ini, pengais keadilan ini. Bayangkan coba, mereka sendiri nggak tahu kejadiannya. Mereka kok waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal, yang mengatakan itu adalah oknum polisi, padahal motornya nggak rusak, handphonenya nggak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Tapi perlu dijelaskan dulu ke Pak Hotman bahwa polisi minta diotopsi kan? Dari pihak pengadilan. Dari pihak pengadilan diambil lagi itu diotopsi. Diotopsi ya? Iya, karena itu ada dalam cerita film. Oke, terus gimana coba. Jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? Dari pihak pengadilan, katanya suruh diotopsi biar menguatkan pernyataan bahwa memang di dalam kemaluan korban sudah ada sperma gitu. Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? Diotopsi 9 hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa? Yang merintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi 9 hari sesudah meninggal. Iya. Oke. Kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah bukti penganiayaan ada. Termasuk pemerkosaan juga ada. Oke. Sekarang silakan bertanya. Dari mana? Mungkin Bang, dari paragraf Bang. Saya mau nanya 3 langsung nih Bang. Pertama terkait Polda Jabar yang sudah merilis DPO dan itu kan sempat viral di netizen Bang. Iya. Bahwasannya 6 tahun tapi ciri-cirinya tetap merujuk kepada tahun 2016. Iya. 8 tahun pasti ada perubahan. Nah, itu sempat viral jadi olok-olokan, bahkan sketsa wajahnya pun tidak diperlihatkan. Nah, banyak netizen yang mempertanyakan ini serius nggak sih Polda Jabar untuk mengusut ini? Nah, kalau dari sudut pandang Bang Hotman seperti apa? Itu pertama Bang. Ya. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan perihal rekaman kesurupan yang viral. Di situ kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan di situ. Ya. Apakah itu bisa menjadi bukti untuk Abang melaporkan ketiga orang ini tentang kejadiannya seperti apa? Nah, yang terakhir tentunya setelah Bang Hotman sudah turun tangan, tentu sudah viral. Kira-kira bagaimana pengawasan Bang Hotman dan Hotman ini terhadap kasus ini ke depannya? Udah ada langkah? Oke. Yang pertama, kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kecil-kecilan. Waktu restoran kita Hotman yang di Tajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 170 juta. Dia dari pindah dari hotel ke hotel, sesudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital. Dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya. Hanya gara-gara memang email dan nicknya dia untuk nggak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari saya bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Ya ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengakui, dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang.
sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Oke. Bukti rekaman itu bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Bukan bukti satu. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan 8 orang itu waktu dia BAP pertama. Yang ketiga, dari Bang Horman terhadap kasus ini, ya, langkahnya adalah ini langkah pertama ini. Ini sangat efektif, ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan di seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang lain? Bang, mau bertanya sama keluarganya. Ya, siapa? Kakaknya Vina. Tadi saya sempat mendengar katanya Vina itu baru ada perintah otopsi setelah 9 hari meninggal ya. Kalau boleh tahu itu perintah dari siapa? Memang apakah memang dari pihak kepolisian atau memang dari ada dokter forensik yang mengajukan diri untuk mengotopsi jenazah Vina? Itu yang kedua. Setelah 8 tahun kan ada 3 lagi pelaku yang apakah dari Polda Jabar sendiri sudah mengungkapkan upaya untuk mengungkap siapa 3 pelaku yang belum terungkap gitu? Yang dari hasil otopsinya dari 9 hari meninggal itu apa? Dari Polda Jabar sendiri sudah ada upaya untuk mengungkap 3 pelaku yang ini belum masih buruan ini. Kemarin Polda datang ke rumah sidangnya sedang diusahakan, sedang diupayakan lagi. Sudah mengumumkan 3 DPO, katanya identitasnya sangat kur ya. Ya. bahkan cuma kayak Sketsa. hitam gitu doang. Nanti kalau Gitu ya, tolak nanti minta ya. Berarti masih dipertanyakan. Itu tadi makanya melalui kita menghimbau agar Polda Jabar memulai lagi penyelidikan terhadap 3 orang ini. Hasil otopsinya di 9 hari itu pasti baru 9 hari meninggal baru adanya perintah untuk otopsi gitu. Terus hasilnya seperti apa otopsinya? Hasilnya ada spermanya memang betul ada itu, terus kayak luka-luka gitu juga betul. Sudah pasti adalah karena korban penganiayaan, makanya di persidangan terbukti semuanya dihukum seumur hidup, Ya. kecuali yang di bawah umur cuma 8 tahun. Ya. Jadi itulah bukti bahwa memang penganiayaan ini sudah merupakan bukti bahwa memang benar, bukan kecelakaan tunggal. Ya, alasannya setelah 9 hari diotopsi itu kenapa? Alasannya Mereka nggak tahu, saya tahu detail itu. Orang ini kan orang rakyat kebanyakan, nggak tahu lah sampai detail itu. Itu mungkin ditanyakan kepada Polda Jati, karena ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke Polda Jabar. Apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerkosaan dari jenazah Firna? Ya, didengar di sidang ada. Ada apa aja? Apa aja buktinya? Emang lu tahu apa pemerkosaan? Maksudnya di alat kemaluan Iya. spermanya. Ada spermanya? Iya, Itu Anda tahu itu didengarkan di sidang. didengarkan di sidang. Oh, di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi di tubuh bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma. Ya, silakan. Bukan ancaman sih, kayak peringatan aja waktu itu aja. Datang ke rumah katanya. Datang ke rumah. Jangan dilanjutkan syutingnya gitu kan. Tapi itu tahun lalu ya pada saat syuting, bukan Ya. pada saat Ya. Pada saat syuting. Belum ada.
kan ini di film tersebut kan mungkin drama percintaan Vina kan begitu erat gitu bang. Gimana sih dari kakak sendiri tahu nggak sih sama hidupnya Vina waktu percintaan dia sama almarhum Egi sendiri seperti apa nih, dan abang sendiri Egi ya, dan abang sendiri sebagai produser film kenapa akhirnya benar-benar kuat untuk mengangkat? Kalau gitu pertanyaan pertama, almarhum Vina sama almarhum Eki berteman atau pacaran? Pacaran. Pacaran. Udah ada mau ke tunangan ya. Jadi udah ada rencana tunangan setelah lulus sekolah. Oke. Ada enggak dari pelaku ini yang cemburu atau cintanya ditolak atau apa? Dari keterangan yang korban masuk almarhum masuk ke tubuhnya temannya sih bilangnya ada dari cemburu gitu ada ya. Enggak, yang ngomong itu siapa? Almarhum waktu masuk ke badannya Linda itu. Oh, cemburu ya. Iya. Tapi gini deh. Emang dari 8 pelaku ini nggak pernah you dengar apakah dekat sama adik kamu? Semasa hidupnya adik saya sempat bilang juga ada yang suka. Nggak tahu yang suka yang mana, nggak tahu. Nggak tahu. Identitasnya nggak tahu juga. Nggak tahu, cuma sekedar cerita-cerita dari almarhum aja. Kalau dari filmnya sendiri bang mungkin akhirnya di filmnya kita nggak bahas mengenai almarhum Eki karena kita nggak dapat izin. Jadi kita bahas fokus ke almarhum Vina aja. Jadi tidak kita kasih lihat percintaannya, nggak ada di film. Oke. Apa? Apa nih? Eki keluarga Eki pacar. Kenapa? Kenapa nggak pernah hadir? Ya enggak, ya mungkin nanti ini kan baru pertama kali, ya kan? Jadi ya gue nggak tahu sampai sana, mungkin akan datang nanti menyusul, ya. Karena ini baru pertama kali, aku pun mulai ikut ini karena udah nggak tahan. Setiap malam ada jutaan netizen ganggu saya di WA saya bunyi terus, ya bunyi terus. Gua kira gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok, gitu. Ternyata Vina melulu. Akhirnya itu saya itu setiap malam itu harus di-silent. Kalau nggak di-silent, seluruh Indonesia pengaduan itu datang. Yang masuk yang Vina ini, WA sama DM saya itu penuh mengenai Vina. Aku sendiri nggak tahu kasusnya, jujur aja. Langsung saya suruh tim Nano riset. Akhirnya baru mulailah tertarik untuk. Ternyata menarik sekali. Ya, jadi gimana, TV1? Sih keluarga nanyain setelah selesai sidang pun sempat nanyain juga yang perkembangan 3 pelaku ini. Terus tapi jawabannya masih sama, masih dalam penyelidikan terus. Oke. Bang, ya. Terkali dari CNN mau nanya ke keluarga terkait filmnya. Setelah tayang, apakah penggambaran cerita dan harganya sudah sesuai dengan yang diharapkan sama keluarga? Dan seberapa jauh sih waktu proses syuting mengawasi atau memastikan biar ceritanya itu tetap akurat sama buat Pak Produser? Ini juga memang sudah dapat reaksi dari penonton sudah banyak, tapi juga ada kritik, boleh ada tanggapannya mungkin terkait kritiknya itu kalau ini eksploitasi segala macam. Penjelasannya gitu. Menurut saya yang kritik belum nonton filmnya, itu ke satu. Kedua, kalau nggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka ini semua kan kita di sini juga kena film ini. Ya. Jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat. Benar. Dan banyak netizen itu nggak nonton, tapi mereka hanya bilang eksploitasi, kekerasan. Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh keluarga. Dan sudah divonis seumur hidup, itu nggak usah diragukan lagi. Ya. Jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai. Hanya kecuali yang 3 orang itu. Ya. Karena udah seumur hidup, berarti benar-benar itu sudah pembunuhan serius. Dan kalau seumur hidup, ntar dulu. Kalau seumur hidup berarti oleh hakim itu dianggap pembunuhan berencana dong. Ya 340. Kita belum baca putusannya ya. Ya berarti kemungkinan besar ada hakim yang menemukan ada motivasi. Karena nggak mungkin seumur hidup kalau bukan pembunuhan berencana. Ya kan? Karena berarti seumur hidup ya. Iya. Ya berarti kita harus cari putusannya. Masih ada? Ya. Dari mana lu?
Kompas TV. Kok kayak lurah? Mau nanya sama Teteh. Teh, tadi kan sempat dikatakan ada salah satu atau beberapa pelaku yang ke rumah ya, untuk bilang ada si Vina ini kecelakaan. Itu apakah ada si pelaku, salah satu dari pelaku itu merupakan teman atau seperti apa, ada hubungan dengan Vina seperti apa? Kalau Vina tuh sebenarnya kalau untuk masalah teman tertutup dia. Jadi kayak keluarga tahu itu temannya, teman benar-benar akrab atau enggak, keluarga nggak tahu. Oh, berarti memang jarang main. Ada pelaku yang tiba-tiba tahu rumah Vina itu? Iya mungkin baru tahu atau dari awal saya nggak ngerti. Soalnya memang almarhum tuh nggak pernah main kalau ada yang sampar. Ya itu makanya kita akan mencari putusannya dulu, karena kenapa hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup? Berarti apa ini? Berarti pembunuhan berencana. Kalau berencana berarti kenal. Gitu loh. Coba ada lagi yang bertanya nggak? Sambil gue baca ini. Silakan. Bang Hotman, izin tadi sempat nyebut dapat info soal Aibtu Deni ya, Bang, masalah. Ada informasi lebih lanjutnya mungkin Bang soal Aibtu Deni ini, Bang Hotman? Sebentar. Ini ada ini, tulisannya kayak cacing begini. Ada bukti chat dari pelaku lain ke lainnya yang sengaja mau apa ini, perkosa dan pembunuhan. Ada bukti chat. Maksudnya sebelum diperkosa udah direncanakan? Iya benar begitu. Waktu di pengadilan itu ada yang ngasih tahu, saya nggak tahu itu oknum polisi. Lalu dengar sendiri nggak? Dengar sendiri. Bilang apa? Badannya kayak badan polisi gitu. Dia bilang dari HP pelaku itu memang ada chattingan bahwa sudah direncanakan nih nanti keluar dari alun-alun Sumber kita giring ke sini gitu. Oh berarti saksi ya, saksi. Tapi Polda kemarin ke rumah itu bilang katanya mereka menyangkal, katanya mereka bikin pernyataan baru bahwa si korban melintas dilemparin pakai batu baru ya itulah gitu. Itu berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan. Kalau nggak mungkin seumur hidup. Kalau itu cuma penganiayaan biasa nggak, paling-paling 15 tahun. Ya, udah itu. Berarti memang jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap 3 pelaku ini. Ya, kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang. Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini. Tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Dan kemudian yang kedua, diumumkan DPO sekarang ini, ya, tapi identitasnya tidak jelas. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya nggak jelas? Ya, namanya disebutin. Namanya disebutin. Alamatnya nggak disebutin. Bukan nama lengkap, saya kayak gitu. Peggy alias apa ini, beras nih? Ini dari Polda. Halo Bapak Kapolda Jabar. Di dalam pengumuman Humas Polda Jabar disebutkan di sini DPO-nya Peggy alias Perong. Usia antara 22 sampai 30. Jadi sekelamin laki-laki warga Indonesia. Yang menarik di sini adalah bisa tahu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mudu, Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya adalah apakah Bapak penyidik Polda Polda Jabar sudah datang ke desa Banjarwangun ini sebelum mengumumkan DPO. Ya, apakah Polda Jabar sudah mendatangi desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon? Apakah benar si DPO ini memang dari asal sana dan keluarganya ada enggak? Itu kan gampang banget diteliti. Oleh karena itu dalam kesempatan ini
Desa Banjarwangun, Kecamatan Wudu, termasuk juga camatnya, Kabupaten Cirebon, agar Bapak berkenan untuk mengecek wargamu ada enggak warga bernama Peggy alias Perong dari desa Anda yang mungkin juga sudah menghilang, tapi keluarganya ada, ya. Ada 3. Jadi pertama Peggy alias Perong, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ya, mohon kepala desanya dan camatnya untuk meneliti warganya. Satu lagi Andi, kok nggak ada nama Hotman ya? Andi, usia 23 tahun sampai 31, antara 23 sampai 31, laki-laki. Tempat tanggal lahir juga sama, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mohon kepala desa, camat mencari, meneliti di desa kamu ada yang nggak pernah laki-laki bernama Andi. Satu lagi bernama Dani, umur 20 sampai dengan 28 diperkirakan. Sama juga dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Jadi Bapak penyidik Polda Jabar, khususnya Direktur Pidana Umum dan Kapolda, tolong benar-benar penyidik segera mendatangi. Ini desa ini jauh nggak dari kampungmu? Lumayan. Berapa jauh? 10 kilo, ya. Jadi gini, nama ini dapat dari siapa nama desa ini? Berarti ada kan diberkaskan? Itu loh. Ya kenapa nggak diturunkan tim ke sana? Bapak Kapolri, ini wargamu ini benar-benar menangis ini Bapak Kapolri, kasihan ini. Nama desa TPO ini ada semuanya. Kenapa penyidik belum turun ke sana? Terima kasih. Mau nanya, sempat dimimpikan kan, Tete sempat bilang di podcast itu bahwa almarhum minta dibukakan behel, software dan extensionnya gitu. Itu benar nggak sih? Dan terakhir kapan mungkin dimimpikan semenjak setelah film ini mungkin ada lagi? Lebih kalau untuk film ini belum ya, saya belum mimpi. Cuman waktu pas yang pelaku ketangkap itu saya didatengin, terakhir dia sudah bahagia. Tapi yang untuk masalah software, behel itu benar, itu benar. Terus sudah dilepas. Oh, sudah. Iya. Satu lagi dong, aku belum puas. Aku mau ngomong lagi. Kalian kutip ya. Bikin rekam dong, jangan. Nggak yang tadi satu-satu. Biar ke seluruh warganya diumumin. Kau rekam. Himbauan dari tim Hotman 911 dan juga keluarga almarhum Vina kepada camat, kepala desa dan seluruh warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menimbulkan meninggalnya Vina dan dugaan pemerkosaan, katanya berasal dari desa kalian, yaitu bernama Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Kalau memang 3 orang ini benar berasal dari kampung kalian, mohon segera dikasih tahu ke kepolisian dan juga kepada tim Hotman 911 di Instagram Hotman Paris Official agar segera dilakukan pencarian. Benar nggak 3 orang ini pernah tinggal di kampung kalian? Dan kedua, apakah keluarganya masih tinggal di sini? Keluarga dari 3 orang yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini. Terima kasih dan bantuan kalian sangat diharapkan, ya, sangat diharapkan. Ya, terima kasih. Udah? Itu tadi udah dijawab bahwa menurut versi omongan yang kerasukan, ya yang kerasukan kan, katanya bahwa salah satu pelaku ini adalah orang tuanya dari oknum kepolisian, tapi itu belum ada kepastian. Terutama yang DPO ini, ya. Namun kita ada kecurigaan karena apa?
Karena kok bisa gitu? Enggak, sepertinya masih kurang dilakukan penyidikan serius atas 3 orang ini. Jangan-jangan belum pernah ke desa itu. Tapi DPO sudah diumumkan. Jangan-jangan, kita belum tahu. Kalau benar sudah diumumkan DPO oleh Humas Polda Jabar, tapi belum pernah ke desa itu, pertanyaannya, ada apa ini? Pasti ada sesuatu, rumput yang bergoyang. Ya makanya, kalau sampai Polda Jabar berani mengumumkan bahwa 3 DPO ini berasal dari desa ini, tapi penyidiknya belum pernah ke desa itu, minimum akhir-akhir ini, berarti ada pertanyaan besar, ada apa? Oke, udah terjawab ya? Bang, apakah memang nanti ada kemungkinan data yang di-share DPO itu akan dipalsukan Bang oleh pihak polisi agar... Dari mana gua tahu? Ya tapi kan itu kan pengumuman resmi institusi, menyebutkan nama desa. Berarti kemungkinan besar itu benar. Ya? Udah ya? Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.